A few moments later. Ke samudra naik kapal selam. Cakep. Tidak lupa membeli kembang. Cakep. Jika nanti saya memberi salam, jangan lupa untuk dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Yang saya tadini Bapak Dr. M. Ali Rahmat MPDI serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita berdua akan sedikit memberikan kajian yang pastinya menarik dan patut untuk teman-teman simak sampai akhir, yaitu kajian dengan tema Jangan terima takdir, ubah dengan doa. Saat manusia dilahirkan ke dunia, ia tentu akan mengalami berbagai takdir, baik takdir yang menyenangkan maupun takdir yang membuat hati dalam keadaan sedih. Namun manusia harus yakin bahwa takdir yang ada di muka bumi ini tidak akan terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, takdir yang terjadi adalah ketetapannya, sehingga manusia yang beriman akan dibimbing hatinya dan ridho akan keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Selain takdir, Allah juga menurunkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Karena kenikmatan dari Allah tersebut sangat banyak, namun manusia kadang melupakannya dan tidak mensyukurinya. Dalam hal ini, manusia diberi nikmat yang sangat banyak dari Allah, sehingga manusia hendaklah bersyukur atas hal tersebut. Namun, sangat disayangkan, terkadang banyak manusia yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah dan tidak pandai untuk berdoa agar ia tetap di jalan Allah, agar manusia yang semakin taat serta agar nikmatnya ditambah lagi oleh Allah. Padahal, cara paling mudah untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan berdoa. Menurut pendapat kamu, jadi takdir itu bisa diubah nggak sih? Bisa nggak ya? Bisa dong. Bisa, takdir bisa diubah. Salah satunya yaitu dengan doa. Jadi di sini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, Inna rajula la yukramu rizqa bidambi yusibuhu wa la yudhul qadara illa doa wa la yazidu fil umri illa birru. Yang artinya, seseorang itu terhalang dari rezeki akibat doa yang dia lakukan. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur melainkan perbuatan baik. Hadis riwayat Ahmad dari Sauban radhiyallahu anhu. Jadi dari hadis tersebut bisa dilihat bahwa doa seorang hamba adalah bagian dari takdir Allah. Terkadang Allah menakdirkan hal A bagi seorang hamba bila ia tidak berdoa. Namun selain itu Allah juga menakdirkan hal B apabila ia mau berdoa. Jadi gini, seumpama ya, seorang ibu ditakdirkan mempunyai anak yang nakal, anak yang tidak soleh, terus pada kesehariannya tiap harinya itu
berdoa, mau berdoa kepada Allah. Lambat laun anak tersebut, anak yang mungkin di awal nakal, lambat laun akan berubah menjadi anak yang soleh, anak yang pandai, seperti itu. Oh, jadi doa itu bisa mengabulkan semua keinginan yang kita inginkan itu menjadi nyata ya? Iya, seperti yang saya contohkan dulu. Oh iya. Jadi gimana menurut kamu jika ada orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin dan berdoa, namun usahanya belum berhasil dan doanya belum juga dijawab oleh Allah? Jadi gini, menurut pendapat Ustadz Zainal, beliau mengatakan apabila ada seorang hamba yang doa tersebut belum diijabah oleh Allah, meskipun berdoa cukup lama tapi belum diijabah, kita tetap harus husnudzon kepada Allah. Mungkin Allah menyimpan doa-doa kita untuk kita kelak di hari kiamat, atau doa yang kita lakukan tersebut bisa jadi disimpan untuk anak cucu kita nanti. Sebab apabila semua doa dikabulkan, maka tidak ada yang disimpan di akhirat. Jadi gini, di dunia kan manusia pasti tidak luput dari berbuat dosa. Lah peran doa inilah yang akan menjadi penolong di akhirat nanti. Walaupun manusia tersebut di dunia ketol banget beribadah, siang malam beribadah, berpuasa, bersedekah, itu belum menjamin seseorang bisa masuk surga. Dari sini bisa dilihat bahwa doa itu memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kebaikan seorang muslim, baik dunia maupun akhirat. Jadi kadang seseorang itu beranggapan keliru tentang doa, bahwa saya tidak perlulah berdoa dan meminta kepada Allah, cukup bagi saya bergantung pada takdir Allah saja. Pandangan itu keliru menurut saya, karena Allah Ta'ala sendirilah yang telah menjadikan doa itu sebagai salah satu sebab terbesar untuk meraih kebaikan dari Allah Ta'ala. Jadi kebutuhan doa terhadap seorang muslim itu sangatlah besar ya manfaatnya. Dan saya juga pernah mendengar sebuah hadis yang berbunyi yaitu Abkhalun nasi alladzi yabkhulu bisalam wa inna ahjazan nasi min ajazabid du'a. Jadi artinya yaitu manusia yang paling pelit adalah yang pelit memberi salam, dan manusia yang paling lemah adalah yang lemah tidak berdoa. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari. Saya juga pernah mendengar suatu ungkapan dari seorang ustaz, yaitu Ustaz Abdullah. Beliau mengatakan bahwa doa adalah sebuah ibadah yang amat ringan. Dalam menjalankan tidak memerlukan energi, kita juga tidak akan lelah dan tidak akan capek. Selain itu juga doa itu tidak perlu mengeluarkan biaya, sehingga seseorang jika ia tidak mampu berdoa, mungkin atau tentulah untuk menjalankan ibadah lainnya lebih tidak mampu lagi. Itu sih yang saya ketahui. Jadi jika digabungkan dengan hadis yang saya bagikan tadi, sedikit nyambung bahwa jika manusia itu pelit dalam memberikan salam saja ia tidak mau, padahal salam tersebut kandungannya kan sebuah doa. Jadi ia tidak mau berdoa, tidak mau memberikan doa keselamatan untuk sesamanya. Jadi dari sedikit kajian yang sudah kita sampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini jangan langsung diterima dengan pasrah. Kita tidak mau berusaha dulu kemudian berikhtiar kepada Allah. Kalau hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka ubahlah takdir yang sudah Allah tetapkan kepada kita, yaitu dengan doa. Sebelum kami pamit undur diri, kami berdua punya pantun. Apaan tuh? Jika ada sekarang sampah, jangan dibuang di pinggir kali. Jika ada kata yang salah, jangan dilaporkan ke polisi. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk yang paling dalam, kami tutup